Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muda Mucil yang budiman, bersama sekalian kelas 9 SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan Bapak dalam pelajaran Al-Quran. Bapak doakan mudah-mudahan kalian, khususnya kita semua, senantiasa berada dalam lindungan Allah, diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar, terutama ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak sekalian, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang Al-Quran. Beberapa waktu yang lalu kita masih membahas yang ada kaitannya dengan bab 1, yaitu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Namun sebelum lebih jauh Bapak menyampaikan atau menjelaskan materi, mungkin Bapak sedikit bertanya khususnya kepada diri Bapak sendiri maupun kepada kalian, sudahkah kita hari ini menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran? Karena Al-Quran merupakan sebuah pedoman hidup bagi kita umat Islam, maka mau tidak mau kita harus senantiasa membacanya. Kemudian yang kedua, ada juga motivasi bagi kita, khususnya bagi kalian yang belum lancar membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran karena terbata-bata, karena susah, atau mungkin belum lancar, maka orang tersebut akan memperoleh 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sebuah motivasi bagi kita, khususnya kalian yang belum lancar untuk membaca Al-Quran, tapi tetap memiliki semangat untuk mempelajarinya. Baiklah, untuk lebih jauhnya lagi, kita awali dulu pembelajaran Al-Quran kita pada kesempatan ini dengan membaca lafaz Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, dalam kesempatan ini kita akan fokuskan materi kita, yaitu tentang surat Ali Imran ayat 159. Dalam pembelajaran Al-Quran ini yang dititik tekankan kepada kita adalah, pertama, bagaimana kita belajar membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj hurufnya. Kemudian juga nanti kita belajar mengartikan ayat baik secara perkata maupun secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengambil intisari dari ayat yang kita pelajari. Kemudian yang keempat, ini yang penting, bagaimana kita bisa mengamalkan kandungan tersebut, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Kemudian untuk selanjutnya kita belajar untuk menambah ilmu kita tentang ilmu tajwid yang ada dalam ayat tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita belajar menghafal ayat tersebut. Nanti akan kita pelajari dalam waktu yang singkat ini. Baiklah, untuk pertama kita akan belajar membaca. Silahkan kalian bisa mencermati atau membuka buku paket, atau mungkin kalau yang belum punya, silahkan perhatikan mushaf Al-Quran, buka surat nomor 3, surat Ali Imran ayat 159. Kita akan belajar membaca bersama-sama. Nanti yang belum bisa, silakan kalian perhatikan di situ Bapak bikin teksnya secara Latin. Kalian bisa belajar membaca Latinnya. Itu bagi kalian yang belum lancar. Mari kita akan mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin.
Shadaqallahul azim. Nah, itu sekali lagi bagi kalian yang belum lancar, yang masih iqra, silakan kalian bisa membaca tulisan Latinnya yang ada. Tapi bagi yang sudah lancar ya tidak perlu membaca itu, yang penting dibaca Arabnya. Jadi ketika membaca ayat Al-Quran itu, yang perlu kita utamakan adalah masalah tajwid dan makhraj hurufnya, tempat keluar hurufnya. Kalau itu kita langgar, maka konsekuensinya akan merubah arti dan maksud dari ayat itu. Nah, ini yang kita hindari. Kemudian selanjutnya kita akan mengartikan perkata dari ayat itu. Fabima rahmatin, karena berkat rahmat, minallahi, dari Allah, lintalahum, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta, sekiranya engkau Muhammad faddon, bersikap keras, walidul qalbi, lagi berhati kasar, lang faddu, niscaya mereka akan menjauhkan diri, min haulik, dari sekelilingmu atau sekitarmu. Fa'fu anhum, karena itu maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan bagi mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka, fil amri, dalam setiap urusan. Fa idza azamta, maka apabila engkau telah membulatkan tekad wahai Muhammad, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah engkau kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul mutawakkilin, mencintai atau menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Mungkin itu kiranya arti perkata dari surat Al-Imran seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Maka setelah kita membaca dan mempelajari arti perkata, mungkin kalian bisa mengambil hikmah, intisari atau pelajaran yang ada dalam ayat tersebut. Di antaranya pertama, dari kata lintalahum. Di sini secara implisit terdapat perintah bagaimana kita belajar bersikap lemah lembut kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kata fa'fu anhum. Kita disuruh untuk memberi maaf kepada orang lain yang telah berbuat salah kepada kita, baik itu diminta maupun tidak diminta oleh orang tersebut. Kemudian yang ketiga, wastaghfir lahum. Kita berusaha meminta ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang telah berbuat khilaf kepada kita. Kemudian yang keempat, wasyawirhum. Kita diperintahkan untuk senantiasa bermusyawarah dengan orang dalam setiap menentukan segala urusan. Dan yang terakhir, ini yang intisari yang besar, fatawakkal 'alallah, bertawakallah kamu kepada Allah setelah kita berusaha. Nah, ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu di dalam surat Az-Zumar. Di situ kita disuruh untuk bersikap optimis. Dalam surat An-Najm kita diperintahkan untuk ikhtiar dalam hidup ini. Setelah kita berikhtiar, memiliki sikap optimis, maka yang terakhir adalah kita bertawakal kepada Allah. Itu sebagai akhir dari usaha kita. Berbeda dengan orang yang belum apa-apa sudah menyerahkan kepada Allah tanpa ada usaha, itu namanya bukan tawakal, tetapi itu adalah putus asa. Sebelum berusaha sudah angkat tangan, sudah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, itu namanya putus asa. Belum dicoba, belum apa-apa, ya seperti itu. Maka bagi kita selaku umat Islam, mari kita mengamalkan kandungan ini. Kemudian yang selanjutnya sekalian, apa itu sebenarnya tawakal? Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan
tawakal secara bahasa berarti mewakilkan atau menyerahkan. Dalam Islam, tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Imam Al-Ghazali juga pernah merumuskan definisi tawakal sebagai berikut. Tawakal ialah menyandarkan kepada Allah tatkala menghadapi suatu kepentingan, bersandar kepada Allah dalam kesusahan, teguh hati ketika ditimpa bencana, disertai dengan jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Itu namanya tawakal. Beda dengan tadi, belum apa-apa kita sudah angkat tangan, itu namanya bukan tawakal, tapi adalah putus asa. Maka tawakal ini sekali lagi kita diawali dengan sebuah ikhtiar, sebuah usaha, disertai dengan doa otomatis. Kemudian yang kedua, kita memiliki sikap optimis sebagaimana dalam surat Az-Zumar. Kemudian yang terakhir, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah hasilnya, apapun itu hasilnya. Kalau orang sudah bertawakal, dia akan menerima hasilnya apapun itu yang dia terima. Kalau hasilnya positif sesuai dengan yang diharapkan, maka dia akan bersyukur. Tetapi kalau hasilnya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka orang itu tetap bersabar. Itu namanya orang yang bertawakal. Nah, mudah-mudahan materi tawakal ini bisa kalian pahami, kemudian kita renungkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, anak sekalian, sedikit ini untuk mengulas untuk masalah tajwidnya. Dalam ayat ini, bab ini yang dipelajari tentang qalqalah. Apa itu qalqalah? Ya, qalqalah itu artinya adalah memantul. Hurufnya ada 5, ba, jim, dal, qaf, dan to. Atau kita sering untuk memudahkan ba, ju, di, to, ko. Jadi kalau 5 huruf itu mati, berarti pengucapannya harus memantul. Di sini qalqalah ada 2 jenis. Satu, qalqalah sugro, memantul kecil. 2, qalqalah kubro, memantulnya dengan besar. Kapan itu sugro, kapan itu kubro? Kalau sugro itu apabila huruf qalqalah itu mati, posisinya ada di tengah lafaz. Misalnya la taqnatu, itu qaf ada di tengah-tengah lafaz. Atau yujza, itu huruf jim ada di tengah-tengah lafaz. Atau contoh lain, la uqsimu, itu huruf qaf yang mati di tengah-tengah kata, itu namanya sugro. Kemudian yang kubro adalah kalau huruf qalqalah itu mati berada di akhir kata. Lam yalid, contoh lain, walam yulad. Atau contoh lain, qul huwallahu ahad. Contoh lain, qul a'udzu birabbil falaq. Itu namanya qalqalah kubro, mantulnya harus besar. Jadi untuk membedakannya cuma itu, posisi huruf itu ada di mana. Kalau di tengah sugro, kalau di akhir adalah kubro. Itu sekilas materi qalqalah, materi tajwid yang ada dalam bab ini. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara menghafal sebuah ayat. Itu adalah kita berusaha memotong-motong sesuai dengan kemampuan kita. Setiap satu potong itu minimal kita hafalkan 3 kali pengulangan. Maka di sini ayatnya panjang, silahkan kalian bisa memotong sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau Bapak bikin di materi itu, Bapak sengaja membuat 7 tahap, 7 potongan. Tapi kalau kalian agak kesulitan, bisa dipotong lagi sesuai dengan kemampuan. Jadi anak sekalian, mungkin itu materi Al-Quran yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, belajar membaca dengan benar, mengambil hikmahnya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana sekali lagi kita belajar menghafalkan ayat yang kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sekalian. Tetap semangat. Dari Bapak sekian. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.